Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridwan Hardiansyah dari Universitas Pajajaran, Prodi Perikanan Laut Tropis. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 5 jurnal internasional mengenai perikanan dan kelautan, dan juga saya akan menjelaskan esai yang sudah saya buat mengenai perkembangan ilmu oceanografi di Indonesia. Nah FYI teman-teman, video ini yang teman-teman lihat saya buat untuk memenuhi tugas remedial praktikum oceanografi saya. Jadi mohon dukungannya mungkin dengan like atau dengan menonton video ini. Tanpa berlama-lama. Oke teman-teman, jadi jurnal yang pertama itu judulnya Oceanographic Condition of the Habitat and Distribution of Atlantic Club Mackerel, Comber Collies in Southern Atlantic. Nah, ini nih ngebahas tentang ikan kembung di perairan Atlantik guys. Nah, jadi peneliti itu pengen tahu gimana sih pengaruh kondisi laut kayak suhu, klorofil, sama fenomena El Nino El Nina terhadap hasil tangkapan ikan ini, yaitu ikan kembung. Nah bagusnya itu mereka pakai model statistik canggih namanya GAM, terus analisis data suhu laut, salinitas, sampai mereka tuh pakai CPUE guys. Lalu gimana sih hasilnya? Ternyata ikan ini tuh paling banyak ditangkap pas suhu lautnya 24 sampai 26 derajat Celcius. Tapi pas El Nino sama El Nina, hasil tangkapannya itu malah menurun guys. Jadi kondisi laut tuh emang ngaruh banget ke jumlah ikan yang bisa ditangkap. Lalu kelebihan dari jurnal ini tuh apa? Mereka itu pakai data satelit dan metodenya itu statistik kekinian. Dan kekurangan dari jurnal ini, datanya itu tuh mentok aja sampai tahun 2012 dan belum update lagi sampai sekarang gitu. Oke, kita next ke jurnal kedua yang berjudul Fishes of the Hadal Zone atau ikan hadal di Palung Mariana. Jadi teman-teman, peneliti itu nemuin 2 spesies ikan baru dari zona super dalam laut ini. Salah satunya itu namanya Ethereal Snailfish. Hidupnya di kedalaman sampai 8.145 meter. Gokil gak tuh? Nah, mereka juga ukur zat TMAO buat tahu kenapa sih ikan bisa survive di tekanan laut yang dalam banget. Nah, kelebihan atau plus dari jurnal ini yaitu mereka tuh pakai teknologi yang canggih banget karena bisa ngerekam langsung dari laut dalam. Lalu kekurangan atau minusnya, jumlah ikan yang diteliti itu masih sedikit banget. Jadi belum bisa tuh ngambil kesimpulan yang kuat soal populasi. Jurnal ketiga berjudul Remote Sensing of Algal Blooms atau deteksi fitoplankton lewat satelit. Nah, jurnal ini tuh kayak kumpulan review-review soal gimana caranya ngedeteksi ledakan fitoplankton dari luar angkasa pakai citra satelit. Metodenya tuh beragam banget, ada band ratio, pakai model biooptik, dan lain-lain. Tapi tantangannya tuh kalau di perairan pesisir, akurasinya itu masih sering ngaco karena area itu kering dan kurang dinamis. Kelebihan dari jurnal review ini, reviewnya tuh lumayan lengkap, terus juga bisa bantu riset lanjutan. Kekurangannya itu ya mungkin kurang adanya data asli atau lapangan aja sih. Kita next ke jurnal keempat yang judulnya The Potential of Blue Carbon atau potensi blue carbon di Namibia. Nah, jurnal ini ngebahas gimana ekosistem laut di Benguela, Namibia itu punya potensi besar buat nyimpen karbon, mulai dari hutan kelp, plankton gelatin, sampai sedimen dasar laut. Yang menarik nih guys, perikanan juga itu dianggap penyumbang emisi karbon tinggi. Jadi mereka juga bahas efisiensi di sektor tersebut. Kelebihan dari jurnal ini, mereka ngebahas lengkap semua aspek, mulai dari ekologi, ekonomi, sampai kebijakan. Kekurangannya mungkin masih bisa mengumpulkan data lebih banyak lagi, terutama buat peta klub nasionalnya. Kita move ke jurnal terakhir atau jurnal kelima yang berjudul Timelines and Mission of Wildlife Recovery atau Satwa Liar Pasca Exxon Valdez. Ini studi yang membahas dampak tumpahan minyak Exxon Valdez tahun 1989 ke satwa liar kayak burung laut, paus pembunuh, sampai sea otter. Hasilnya gimana? Tentu beberapa spesies butuh puluhan tahun buat pulih. Bahkan ya, ada yang belum pulih sampai sekarang. Efek jangkanya tuh panjang alias kronis, lebih berat dari efek langsung. Kelebihan dari jurnal ini, datanya tuh jangkanya panjang banget, sampai 28 tahun. Untuk kekurangannya, jurnal ini tuh nggak semua spesies bisa dianalisis detail karena keterbatasan data juga. Seperti itu.
Oke, kita lanjut ke esai perkembangan ilmu oceanografi di Indonesia ya teman-teman. Nah, perkembangan ilmu oceanografi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dimulai dari upaya awal eksplorasi dan pendirian program studi di perguruan tinggi seperti ITB, UI, hingga berbagai lembaga riset. Salah satunya itu BRIN yang turut mendorong penguasaan ilmu kelautan secara nasional. Nah, kemajuan teknologi observasi laut seperti satelit, AUV, dan sensor bawah tanah air juga telah memberikan kontribusi besar dalam memperluas cakrawala pengetahuan tentang dinamika laut Indonesia yang kompleks. Data yang dikumpulkan melalui alat-alat tersebut menjadi dasar untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, serta pelestarian biodiversitas laut. Namun, pengembangan oceanografi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, pendanaan, serta jumlah tenaga ahli yang belum memadai. Untuk itu, sangat diperlukan kolaborasi multidisiplin antara pemerintah, akademisi, dan industri guna memperkuat fondasi Oceanos sebagai bagian dari visi poros maritim dunia. Nah, teman-teman, dengan potensi sumber daya kelautan yang begitu besar, oceanografi tidak hanya menjadi ilmu pengetahuan semata, tetapi juga instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan maritim dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Ke depan, penguasaan ilmu ini akan menjadi kunci dalam membuka peluang baru di bidang ekonomi biru, energi terbarukan, dan ketahanan maritim nasional. Nah guys, itu dia 5 jurnal internasional dan esai yang sudah saya rangkum. Nah teman-teman, intinya laut itu rumit tapi indah bukan? Nah thanks yang udah nonton, semoga bermanfaat bagi yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk jaga laut kita mulai dari diri sendiri. Thank you for watching, see ya.